Bab 1065 Arus bawah berputar. Yang Chen mengangkat alisnya. Tampaknya Yukui telah menerima beberapa berita tentang Wang Yueru dan salah mengira dia sebagai pria yang penuh nafsu. Bagaimana bisa Sekte Huangdao begitu bodoh dan tidak melihat kebenaran? Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dia menggelengkan kepalanya dan kehilangan minat pada Sekte Huangdao. Dia langsung berkata, "Pemimpin Sekte Yu, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Aku khawatir aku tidak akan bergabung denganmu. Ayo pergi. Yang, jangan remehkan kebaikan kami. Kau benar-benar berpikir kau orang hebat, bukan? Kau berani menolak undangan Sekte Huangdao kami. Kau hanya anjing Sekte Donghuang, dan kau akan menderita jika kau mengacau dengan kami." Salah satu seniman bela diri di samping Yukui meledak marah. Mendengar ini, Yang Chen tetap acuh tak acuh, berbalik, dan menatap Yukui dan seniman bela diri di sampingnya. Orang yang meledak dalam kemarahan itu adalah seorang seniman bela diri tua, kemungkinan besar setidaknya memiliki posisi yang lebih tua di sekte mereka. Karena Yukui bahkan tidak menegurnya, tidak sulit untuk menilai bahwa meskipun kata-kata itu berasal dari orang lain, kata-kata itu mengungkapkan pikiran Yukui. Yang Chen akhirnya melihat wajah asli Sekte Huangdao. Sekte Huangdao, haha, aku benar-benar menantikan bagaimana kau akan membuatku menyesali ini, kata Yang Chen perlahan, sebelum berbalik dan pergi tanpa peduli. Mengabaikan mereka adalah hukuman paling kejam bagi Sekte Huangdao. Anda mengundang mereka, tapi mereka bahkan tidak peduli untuk mengakui Anda, tidak menganggap Anda serius. Ini merupakan penghinaan besar, terutama bagi barisan kuat yang dipimpin Yukui. Untuk sesaat, banyak orang mulai membicarakan masalah itu secara diam-diam. Zhou Qing dan Yang Chen kembali ke Sekte Donghuang, dan berita itu menyebar dengan cepat. Pada titik ini, Zhou Qing berkata dengan marah, "Guru, Sekte Huangdao ini benar-benar keterlaluan. Apa yang mereka anggap sebagai dirimu? Hanya karena mereka mengundangmu, kamu harus pergi. Sungguh lelucon. Lihat saja sikap mereka. Awalnya, kupikir Kaisar Jueming adalah sosok yang mengesankan, tetapi sekarang kulihat dia benar-benar mengecewakan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Jueming. Meskipun dia bukan orang baik, dia tidak sebanding dengan orang-orang ini." Yang Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya pendapat khusus tentang Kaisar Jueming dan tidak menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang telah diaturnya. Jika Kaisar Jueming sedikit lebih pintar, dia akan tahu bahwa mustahil untuk memenangkan hati Yang Chen, terutama pada saat kritis ini ketika aliansi baru saja terbentuk, itu akan bertentangan dengan semua akal sehat. Tetapi orang-orang Sekte Huangdao tidak memiliki kecerdasan seperti itu dan berani mengundangnya. Sekte Huangdao tidak berpikir secara mendalam dan tidak tahu bahwa jika mereka salah menangani hal ini, itu akan cukup menyebabkan bencana besar. Mereka benar-benar tidak mempertimbangkan gambaran besarnya. Yang Chen mengusap alisnya. Jika dia pergi bersama Yukui hari ini dan akhirnya menolaknya, ini akan menciptakan kesan bahwa dia tidak setia dan mencoba mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Pada saat itu, Sekte Huangdao dan Sekte Donghuang pasti akan memiliki perbedaan, dengan skenario yang paling menakutkan adalah hati mereka tidak selaras. Keluhannya yang paling awal terhadap Sekte Huangdao bermula saat dua orang murid Kaisar Agung Jueming yang kurang dihargai mencoba mendapatkan tombak Dewa Pembantai untuk menyenangkannya, dan akhirnya menargetkan api bintang di dalam dirinya. Saat itu, dia sudah bisa melihat bahwa Kaisar Agung Jueming benar-benar tidak bisa mengendalikan bawahannya, karena mereka bertindak tanpa memikirkan segala sesuatunya secara matang. "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Zhou Qing. "Mari kita kembali ke Sekte Donghuang terlebih dahulu. Sikapku seharusnya sudah jelas, dan Sekte Donghuang seharusnya bisa melihatnya." Yang Chen berbicara perlahan, "Tindakan terbaik kita sekarang adalah tetap diam, tidak ikut campur dalam hal lain." "Ya, Guru." Zhou Qing segera menjawab. Memang, berita itu menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu setengah hari, masalah itu sampai ke telinga Yesu. Ketika Yesu mendengar dari bawahannya tentang Yang Chen yang diundang oleh Sekte Huangdao, dia berkata, "Apa, Sekte Huangdao berani mencoba untuk memenangkan Yang Xilin di saat kritis ini? Ini benar-benar tidak masuk akal." Yukui dikenal karena bertindak tanpa berpikir, tetapi dia bertindak sejauh ini. Pilihan apa yang diambil Yang Chen? Dia bersiap bahwa jika Yang Chen terpengaruh,
dia akan segera memimpin anggota Sekte Donghuang untuk berbalik melawan Sekte Huangdao. Tindakan ini seperti menggali fondasi mereka dari bawah, terutama menargetkan orang yang paling tidak mampu kehilangan Sekte Donghuang saat ini. Pemimpin Sekte, yakinlah, Master yang setia kepada Sekte Donghuang kita tanpa keraguan. Yukui pertama-tama mengundang Master yang untuk berbicara lebih lanjut, tetapi Master yang menolak tanpa ragu. Kemudian, Yukui tampak tidak puas dan mengajukan beberapa syarat. Bahkan setelah ancaman dan bujukan, Master yang tidak menyerah. Salah satu bawahannya melaporkan. Mendengar ini, Yesu mengangguk puas, lalu berkata dengan gembira, kesetiaan teman muda yang tak tergoyahkan kepada Sekte Donghuang kita adalah berkah yang luar biasa. Setelah ini, kita harus lebih menghargainya. Umumkan ini, Yang Chen mungkin pengikut Sekte Donghuang, tetapi statusnya tidak berbeda dengan anggota Sekte kita lainnya. Selain itu, dia memegang posisi yang sangat tinggi di dalam Sekte kita, dan siapapun yang berani mempermalukannya berarti menentang Sekte Donghuang. Pemimpin Sekte, saya akan menangani masalah ini. Namun, Yukui benar-benar terlalu gegabah dan lancang. Dia bahkan berani mengancam teman muda yang secara terbuka. Saya pikir perlu untuk melaporkan hal ini kepada Kaisar Agung agar Yukui tidak menimbulkan lebih banyak masalah pada saat kritis ini, saran bawahan itu. Yesu mengusap alisnya, Kaisar Jueming selalu bersikap acuh tak acuh saat berurusan dengan bawahannya, dan dia tidak terlalu memperhatikan tindakan sembrono Yukui. Namun, mengingat situasi saat ini di mana aliansi akan segera terbentuk, kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan melaporkan hal ini kepada atasan, dan kalian tidak perlu khawatir. Baik, pemimpin Sekte. Bawahan itu segera pergi untuk menjalankan tugasnya setelah mendengar ini. Melihat bawahannya pergi, Yesu mendesah pelan, teman muda Yang, kau memang prospek yang bagus dalam semua aspek, tapi mengapa kau tidak tertarik pada Jinling dan bersikeras memilih wanita liar tak dikenal sebagai pasanganmu? Sekarang, dia benar-benar tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada Yang Chen, kecuali satu kekurangan ini. Sementara itu, Kaisar Baiwei muncul dari retret singkatnya, dan salah satu hal pertama yang dilakukannya adalah menyelidiki manik-manik jiwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Yang Chen. Saat jiwanya memasuki manik-manik itu, dia langsung merasakan pesan di dalamnya. Oh, menarik. Si kecil ini menemukan petunjuk begitu cepat. Melihat betapa samar-samarnya dia menyampaikan pesannya, kemungkinan besar itu terkait dengan beberapa insiden yang baru saja terjadi. Aku harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tenglong, kemarilah, ceritakan padaku tentang aktivitas tidak biasa yang dilakukan Yang Silin akhir-akhir ini. Kaisar Baiwei langsung membahas topik tersebut dan menanyakan tentang aktivitas tidak biasa Yang Chen baru-baru ini. Bab 1066 mencari Wang Yueru lagi. Mendengar pertanyaan ini, alis Kaisar Baiwei langsung terangkat, dan dia tertawa. Kamu mengatakan ini, Yang Silin tiba-tiba mendapatkan seorang wanita dari suatu tempat baru-baru ini dan memiliki hubungan dekat dengannya. Kaisar Baiwei membelai dagunya. Utusan Tenglong menjawab terus-menerus, ya, Yang Mulia. Bukankah aneh? Sejauh yang saya tahu, Yang Silin tidak kekurangan pengagum, tetapi dia selalu bersih dan tidak kontroversial. Menurut rumor, dia awalnya memiliki hubungan yang menjanjikan dengan gadis suci Jinling. Sayangnya, Yang Silin tidak tertarik pada gadis suci Jinling dan entah mengapa tergila-gila pada seorang wanita liar dari suatu tempat. Sepertinya ada yang salah dengan kepala anak ini. Sementara orang lain tidak tahu apa yang tengah terjadi, Kaisar Baiwei tentu saja tidak dapat gagal dalam menilainya. Dia tertawa terbahak-bahak, tidak menunjukkan rasa terkejut sama sekali, dan melambaikan tangannya, baiklah, aku tahu, kamu boleh pergi. Ya, utusan Tenglong segera pergi. Kaisar Baiwei tertawa terbahak-bahak setelah mengusap dagunya, saudara Sineng, kamu telah mengamati secara diam-diam selama beberapa waktu, tidak perlu bersembunyi lagi, keluarlah. Begitu suara Baiwei berakhir, batuknya terdengar aneh, dan Kaisar Sineng muncul di kediaman Baiwei bagaikan hantu, mengejutkan semua orang. Kaisar Sineng tertawa, tidak ada yang tidak diketahui oleh saudara Baiwei. Cukup dengan formalitas di antara kita. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Jadi, saudara Sineng, kau juga tahu tentang ini, kata Baiwei.
Kaisar Sineng berkata perlahan, teman muda yang telah memperhatikan dan bermaksud memberikan sejumlah jasa kepada Sekte Donghuang kita. Oh, aku tidak peduli dengan jasa, itu semua milikmu, Sekte Donghuang. Kaisar Bai Wei melambaikan tangannya secara langsung, tidak menunjukkan minat sama sekali. Hal ini membuat ekspresi gembira terpancar di wajah Kaisar Sineng, dan dia tidak dapat menahan perasaan bahagia. Sebenarnya, justru karena Yang Chen tahu bahwa Kaisar Bai Wei sama sekali tidak peduli dengan prestasi, maka ia memilih untuk memberitahu Kaisar Sineng tentang masalah ini. Lagi pula, memiliki Kaisar Agung lainnya akan menambah lebih banyak peluang ketika tiba saatnya untuk mengungkapkan kartu mereka. Aku hanya ingin bertanya pada kakak Sineng, apa pendapatmu tentang Yang Chen yang menemukan wanita liar di luar sana dan begitu terobsesi padanya? Bai Wei tertawa. Kuncinya ada pada wanita ini, kata Kaisar Sineng. Hahaha, saudara Sineng, kita juga berpikiran sama. Kaisar Bai Wei perlahan bangkit, aku mengenal Yang Chen dengan baik. Dia tidak mungkin tiba-tiba memiliki wanita lain dan tergila-gila padanya. Wanita ini adalah kuncinya. Mari kita bahas bagaimana cara melanjutkannya. Sejujurnya, aku punya rencana tertentu, Kaisar Sineng memulai. Oh. Keduanya tidak begitu akrab satu sama lain pada awalnya, tetapi ketika mereka menyebutkan klan iblis larangan, mereka tiba-tiba bekerja sama dan mulai berdiskusi perlahan. Pada saat ini, Yang Chen telah memasuki pengasingan sekali lagi. Dengan menggunakan bahan-bahan yang telah dikumpulkannya, ia melunakkan kultivasi tubuhnya, yang memungkinkan metode kultivasi tubuh ilahi Taichu untuk membuat kemajuan baru. Selain itu, ada juga masalah semut suci. Dengan bahan yang cukup, Yang Chen menyerahkan semuanya kepada Yun Lu, yang bertanggung jawab atas proses pemurnian. Setelah menyempurnakan fisiknya dan menstabilkan wilayah kekuasaannya, Yang Chen memilih untuk keluar dari pengasingannya, dengan waktu setidaknya lebih dari 10 hari. Ia memanggil Zhou Qing ke sisinya. Zhou Qing, aku harus keluar sebentar. Kata Yang Chen, aku tidak tahu kapan aku akan kembali kali ini, jadi kamu harus menjaga tempat ini dengan baik untukku. Pemimpin sekte, apakah kamu akan keluar? Zhou Qing terkejut. Untuk menemukan Wang Yueru, kata Yang Chen. Melihat Yang Chen pergi mencari Wang Yueru, Zhou Qing tidak bisa menahan tawa. Untungnya, dia tahu bahwa Yang Chen tidak tergoda oleh Wang Yueru, jika tidak, dia akan benar-benar meragukan apakah Yang Chen telah jatuh cinta pada kecantikannya. Lagi pula, belum lama sejak pertemuan terakhir mereka, dan dengan status Yang Chen, dia benar-benar berinisiatif untuk menemukannya. Pemimpin sekte, frekuensi ini agak terlalu tinggi, kata Zhou Qing. Tinggi. Jika menurutmu tinggi, berarti itu benar. Yang Chen menyeringai, seharusnya aku memberitahumu bahwa iblis larangan punya cara untuk menyihir pikiran orang. Secara teori, aku sekarang tergila-gila pada Wang Yueru tanpa alasan, tidak mampu mengendalikan pikiranku. Jika aku masih bisa duduk dengan tenang di rumah menunggunya datang kepadaku dalam keadaan seperti ini, bukankah itu akan menjadi hal yang sangat kontradiktif? Pemimpin sekte, jadi begitulah adanya. Zhou Qing tiba-tiba menyadarinya. Peluang dikendalikan oleh diri kita sendiri. Yang Chen meninggalkan kalimat dan melangkah pergi. Dia langsung pergi ke Beacon Fire Gate pada perjalanan ini. Dengan statusnya yang tiba-tiba naik ke gerbang api suar, tentu saja hal itu menimbulkan sensasi besar, menyebabkan beberapa tetua gerbang api suar secara pribadi menyapa Yang Chen dan memberinya muka. Yang Chen tidak menyangka akan mendapat reaksi sebesar itu dari Beacon Fire Gate, tapi dia juga bisa menilai kalau statusnya saat ini memang luar biasa, kalau tidak, itu tidak akan cukup untuk menimbulkan reaksi sebesar itu dari Beacon Fire Gate. Teman muda Yang, angin apa yang membawamu ke sini? Kau seharusnya memberitahu kami sebelum datang, dan kami akan bersiap menyambutmu dengan baik. Beberapa tetua Beacon Fire Gate bertanya dengan cemas, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mungkinkah Kaisar Agung telah mengatur agar Yang Chen menyampaikan pesan? Segalanya mungkin saja. Yang Chen tahu apa yang dipikirkan para tetua gerbang api suar dan tertawa tak berdaya. Tuan-tuan, alasan saya ada di sini hari ini sangat sederhana. Saya ingin bertemu dengan istri tetua Lin secara kebetulan saat lewat. Tolong bantu saya mengatur pertemuan. Beberapa orang saling memandang, tidak tahu apa yang dipermainkan Yang Chen. Bertemu istri seseorang sendirian itu tidak masuk akal, bukan? Namun, karena Yang Chen menyebutkannya,
pengaturan mereka tidak berlebihan. Mengenai apakah akan bertemu atau tidak, itu akan tergantung pada niat Wang Yueru sendiri. Teman muda Yang, tolong tunggu sebentar, para tetua segera pergi untuk mempersiapkan Yang Chen. Yang Chen menunggu di sana, dan setelah sekitar 1 jam, sosok anggun muncul di hadapannya. Setelah diperiksa lebih dekat, bukankah itu Wang Yueru yang sudah beberapa hari tidak dilihatnya? Yueru, Yang Chen memanggil dengan penuh kasih sayang. Tuan muda Yang, suara Wang Yueru bahkan lebih mempesona. Beberapa tetua mendengarkan dan mendesah dalam hati. Jika ada yang mengatakan bahwa Wang Yueru dan Yang Chen tidak memiliki hubungan, bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayainya. Namun, siapa yang bisa mengatakan apapun tentang masalah ini? Mereka tidak dapat benar-benar mempertimbangkan hubungan antara tetua Lin dan Yang Chen. Yang Chen tahu apa yang dipikirkan para tetua, tetapi dia tidak berniat menjelaskannya. Karena mengungkap segalanya tentang Wang Yueru hanya masalah waktu. Sebelum itu, mengorbankan apa yang disebut reputasi pribadi tidak menjadi masalah baginya. Bab 1067 memikat ular keluar dari lubangnya. Para tetua ini bukanlah orang bodoh, mereka dapat melihat hubungan dekat antara Wang Yueru dan Yang Chen. Namun, hal yang cerdas tentang mereka adalah mereka berpura-pura bodoh. Melihat Wang Yueru datang, mereka berasumsi bahwa dia akan tinggal di sini langsung. Tuan Yang, silakan lanjutkan. Kami memiliki beberapa masalah penting untuk ditangani, jadi kami tidak akan tinggal bersama Anda. Beberapa tetua berkata dengan hormat. Yang Chen melambaikan tangannya, menunjukkan ekspresi tidak sabar. Para tetua segera menutup pintu untuk Yang Chen. Begitu pintu tertutup, mereka mendengar suara Wang Yueru yang penuh kasih sayang dan menawan dari dalam. Para tetua itu merasa sangat malu. Meskipun hubungan Yang Chen dan Wang Yueru bersifat rahasia, mereka tetap bertindak tanpa keraguan. Mereka seharusnya setidaknya menunggu sampai para tetua pergi sebelum mengungkapkan hubungan mereka. Sekarang, mereka bersikap begitu terang-terangan di depan mereka. Baru setelah beberapa di antara mereka bergegas pergi, mereka berani saling memandang dan mulai berbisik. Ini hanya sekadar menunjukkan nafsu birahi secara terbuka, Orang bermarga yang ini punya banyak wanita, tetapi dia memilih menikahi istri orang lain. Kuncinya adalah Wang Yueru secara sukarela terlibat dengan orang bermarga Yang. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun tetua Lin dan kita tidak memiliki hubungan yang baik, kita masih sering bertemu. Kita tidak bisa mengabaikan ini begitu saja, bukan? Saya sarankan kamu untuk mengabaikannya sebisa mungkin. Apa yang bisa dilakukan jika kita terlibat? Bahkan jika tetua Lin ingin bertarung, dia belum tentu menang melawan bocah bermarga yang ini. Jika kita benar-benar memberitahunya tentang ini, itu hanya akan merugikannya. Tetua Lin benar. Bahkan jika kita mengungkap ini, itu tidak akan ada artinya. Jika Yang Silin berani bertindak begitu terang-terangan, dia pasti punya alasan bagus untuk melakukannya. Anak ini benar-benar tidak kenal takut. Kita pura-pura saja tidak melihat apapun. Setelah membicarakan hal itu di antara mereka sendiri, para tetua berhenti membicarakan masalah itu. Adapun Yang Chen, dia sudah terhubung dengan Wang Yueru. Wang Yueru duduk di pangkuan Yang Chen, lengannya melingkari lehernya, dan bertanya dengan nada menggoda, harta karun kecil, apa yang membuatmu berpikir untuk mencariku? Aku merindukanmu. Aku jadi gila karena merindukanmu setelah beberapa hari berpisah. Yang Chen menunjukkan ekspresi mendesak. Sebenarnya, berdasarkan sikap tetua Lin, ada jejak yang bisa diikuti. Selama dia sedikit meniru dan melebih-lebihkannya, menipu Wang Yueru tidak akan sulit. Lagi pula, Wang Yueru tampaknya tidak memiliki metode konkret untuk menguji apakah dia benar-benar tersihir. Melihat ekspresi gembira Yang Chen, Wang Yueru tertawa kecil. Yang Chen sudah benar-benar tergila-gila padanya, jauh lebih baik daripada tetua Lin. Apakah kamu tidak takut ketahuan oleh orang bermarga Lin itu? Wang Yueru terkekeh. Kalaupun dia tahu, terus kenapa? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Yang Chen berkata dengan dingin, aku tidak percaya orang bermarga Lin itu berani menghadapiku. Aku penasaran, menurutmu siapa yang lebih penting di hatimu, aku atau dia? Secara teori, tentu saja kamu lebih penting. Tapi, Wang Yueru ragu untuk melanjutkan. Mengikuti kata-kata Wang Yueru, Yang Chen segera bertanya, tapi apa?
Tapi orang bermarga Lin itu sudah menceritakan semuanya tentang dia, semua rahasianya, dan hal-hal lainnya. Karena itu aku mengenalnya dengan sangat baik. Jika kamu menyembunyikan sesuatu dariku, mungkin aku akan memilihnya, Wang Yueru menjelaskan dengan lembut. Yang Chen tetap tanpa ekspresi di permukaan, tetapi diam-diam mencibir di dalam hatinya. Wang Yueru benar-benar hebat. Dia tidak membuang waktu untuk mencoba mengumpulkan informasi, bukan? Bagus, dia takut dia tidak akan bertanya, kalau tidak, bagaimana dia bisa melacak akarnya? Bagaimana mungkin? Aku berjanji akan menceritakan semua tentangku kepadamu. Yueru, ceritakan apa yang ingin kau ketahui, dan aku akan menceritakan semuanya kepadamu tanpa ada yang terlewat. Aku mencintaimu lebih dari orang bermarga Lin itu. Demi dirimu, aku rela melakukan apa saja. Yang Chen menunjukkan ekspresi gila. Harta karun kecil, aku menyukaimu seperti ini. Wang Yueru menundukkan kepalanya, berbisik ke telinga Yang Chen sambil tersenyum dan sedikit merayu. Saat dia berbicara, lapisan gas hitam memasuki telinga Yang Chen. Yang Chen sedikit terkejut. Ya ampun, Wang Yueru masih belum tenang. Sebelum bertanya, dia menggunakan triknya lagi untuk benar-benar menyihirnya dan tidak mau mengambil risiko. Yang Chen secara alami bekerja sama dengannya, berpura-pura linglung dan menunggu Wang Yueru menemukan sesuatu. Wang Yueru bertanya dengan manis, aku ingin tahu tentang gerakan besar aliansi manusia baru-baru ini, kekuatan spesifik mereka, dan tindakan pencegahan yang telah mereka ambil terhadap klan iblis larangan. Ceritakan semua yang kau ketahui, harta karunku. Agar tidak ketahuan oleh Wang Yueru, Yang Chen langsung menceritakan semuanya tanpa ada yang terlewat. Aliansi manusia telah membentuk pasukan, dengan Sekte Dong Huang sebagai pemimpin aliansi. Kekuatan tingkat kepala adalah keluarga Bai dan Sekte Huang Dao, dan ada 5 orang kuat tingkat kaisar. Namun, Bai Yudi tidak tertandingi kekuatannya. Dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin bisa menghadapi 3 atau 4 orang kuat tingkat kaisar. Mengenai seniman bela diri di domain bela diri langit, ku dengar jumlahnya seharusnya kurang dari 2000. Mengenai domain bela diri bumi, jumlahnya jauh lebih banyak, mungkin puluhan ribu atau bahkan lebih, tetapi jumlah ini sulit diperkirakan. Teruskan. Wang Yueru mengingat semua ini, kegembiraannya semakin bertambah. Yang Chen jelas lebih berguna daripada Penatua Lin. Banyak hal yang tidak diketahui Penatua Lin, anak ini sebenarnya tahu secara rinci. Yang Chen terus menceritakan semua yang diketahuinya tentang aliansi. Wang Yueru menjadi semakin bersemangat setelah mendengar semua ini, dan bahkan menjadi tidak sabar untuk melaporkan informasi ini kepada teman-temannya. Karena alasan inilah dia menunjukkan rasa sayang kepada Yang Chen secara singkat dan santai, seolah-olah sebagai hadiah untuknya. Dia kemudian buru-buru berkata, harta karun kecil, aku punya urusan mendesak yang harus diurus, jadi aku harus pergi. Kau kembali dulu, kalau si bermarga Lin itu tahu sesuatu. Secepat itu, Yang Chen berpura-pura kecewa. Wang Yueru tidak repot-repot menjelaskan, mengucapkan beberapa patah kata tergesa-gesa, dan cepat-cepat mengantar Yang Chen pergi sebelum meninggalkannya sendiri. Yang Chen dapat melihat arah yang ditinggalkan Wang Yueru, tetapi tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Yang Chen tentu saja mengerti bahwa Wang Yueru pasti telah pergi untuk melaporkan berita itu kepada rekan-rekannya. Lagi pula, informasi yang baru saja dibagikannya adalah tentang tindakan aliansi manusia yang mengejutkan terhadap klan iblis larangan, dan beberapa di antaranya hanya diketahui oleh beberapa kaisar besar. Wanita ini, setelah mengetahui semua berita ini, niscaya akan terburu-buru menyampaikannya kepada teman-temannya, bukan? Namun, yang disayangkan adalah, karena dia berani membocorkan informasi ini, dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Yueru dan rekan-rekannya akan mampu menyampaikannya hidup-hidup kepada klan iblis larangan. Bab 1068 Pembersihan Besar-besaran. Seperti yang diharapkan Yang Chen, Wang Yueru meninggalkan gerbang api beacon dengan tergesa-gesa setelah menerima berita mengejutkan dari Yang Chen. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. 1 jam kemudian, Wang Yueru memasuki sebuah penginapan. 3 jam kemudian, Wang Yueru keluar dari penginapan. 5-10 jam kemudian, Wang Yueru memasuki Sekte Zongshan dari 10 kekuatan teratas, dan keluar 2 hari kemudian. Begitu saja, dalam hitungan hari, Wang Yueru pergi ke puluhan tempat, besar dan kecil.
Hanya dalam waktu 10 hari, dia meninggalkan wilayah Sekte Donghuang dan tiba di daerah terpencil. Daerah terpencil ini penuh dengan gunung dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Tidak ada tanda-tanda tanaman, apalagi kehidupan manusia. Namun, Wang Yueru tiba di sini, melihat ke arah timur dan barat, diam-diam dan tampaknya bermaksud jahat. Wang Yueru tampaknya telah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengikutinya, dan baru saat itulah dia memasuki pegunungan berkelanjutan. Jelas ada formasi terlarang di permukaan pegunungan. Begitu Wang Yueru memasukinya, dia langsung menghilang tanpa jejak. Namun, di balik rangkaian pegunungan dengan formasi terbatas ini, terdapat dunia tersembunyi lainnya. Di dalam dunia ini, ada berbagai makhluk, baik manusia maupun binatang iblis. Di antara manusia, banyak yang terkenal di dunia luar. Yueru ada di sini. Yueru. Orang-orang atau binatang iblis ini memanggil Wang Yueru dengan namanya dalam bahasa lain. Mereka hanya menyebutnya sebagai Yueru, dan sepertinya di sekte mereka, tidak ada nama keluarga seperti Wang. Wang Yueru melihat sekeliling sekarang setelah dia tiba, apakah semua orang sudah datang? Mereka yang seharusnya datang sudah ada di sini. Beberapa yang belum datang mungkin punya urusan lain yang harus diurus, jadi tidak masalah. Tapi Yueru, apakah kamu yakin tidak ada yang membuntutimu saat kamu datang? Tanya seseorang. Jangan khawatir, aku 100% yakin. Wang Yueru mencibir. Mendengar konfirmasi Wang Yueru, seseorang berteriak, kalau begitu, mari kita semua tunjukkan warna asli kita. Sangat melelahkan berpura-pura setiap hari. Setelah kata-kata itu, seseorang memimpin dalam mengungkapkan penampilan aslinya. Penampakan ini tak lain adalah ciri-ciri klan iblis larangan. Dengan tanduk ganda di kepala mereka, kulit hitam dan putih yang bervariasi, setan kekuatan raksasa, setan sura merah, dan berbagai setan terlarang lainnya semuanya muncul satu persatu. Dalam sekejap mata, gunung-gunung yang sebelumnya dipenuhi manusia dan binatang buas, tiba-tiba berubah menjadi area ki iblis yang memenuhi langit. Namun, perlu disebutkan bahwa tampaknya ada banyak suku iblis dalam klan iblis terlarang ini yang tampak sangat mirip dengan manusia. Lebih tepatnya, selain tanduk ganda, sebagian besar iblis terlarang tidak memiliki perbedaan dibandingkan dengan manusia. Orang yang berhati-hati akan hidup lebih lama. Kamu bilang kamu telah menyihir manusia dan mendapatkan rahasia yang mengejutkan darinya. Apakah berita ini dapat dipercaya? Tanya setan sura merah. Wang Yueru berkata dengan percaya diri, apakah kau tahu siapa yang telah kusihir? Aku telah menyihir pahlawan iblis pembantai manusia, Yang Silin. Pahlawan iblis pembantai apa? Begitu dia jatuh ke tanganku, sifat aslinya terungkap. Dia hanya seorang yang sangat cabul. Apa, Yang Silin? Kau telah menyihirnya. Jika itu dia, mungkin saja dia tahu banyak rahasia. Yueru, apa yang kamu tahu? Cepat beritahu kami. Wang Yueru melihat banyak orang yang bersemangat dan dia bersikap angkuh, tidak perlu khawatir, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk mengumumkan berita ini. Begitu kamu mendengar beritanya, carilah cara untuk menyebarkannya. Meskipun agak sulit, dengan ratusan iblis terlarang di sini, masih mudah untuk mengirim pesan kembali ke markas. Ketika itu terjadi, kita akan bergabung dengan markas untuk melawan manusia. Mereka hanya bermimpi. Selama kita menduduki Kabupaten Changfeng, bukankah seluruh wilayah barat akan berada di bawah kendali kita? Banyak orang merasa bersemangat. Yueru, cepat beritahu kami. Wang Yueru tertawa dan hendak mengungkapkan semua yang diketahuinya. Namun, saat dia hendak berbicara, tiba-tiba, tekanan dahsyat muncul dari ketinggian langit. Sepertinya semua mata-mata klan iblis terlarang berkumpul di sini. Teman muda yang telah melakukan perbuatan hebat lainnya. Ayo kita tangkap mereka semua sekaligus. Gadis kecil, rahasiamu tidak akan terbongkar sebelum kau menutup mulutmu selamanya. Saat munculnya dua tekanan kuat itu, dua sosok tiba-tiba muncul tinggi di langit. Apa, Yueru, dasar bodoh. Kau memang punya ekor. Wang Yueru membelalakkan matanya, bagaimana mungkin? Formasi agung ini adalah Linghe Grand Array yang secara eksklusif digunakan oleh klan iblis terlarang. Bahkan jika orang kuat dari alam bela diri surga masuk, kami akan segera merasakannya. Bagaimana kau bisa masuk dengan mulus? Keduanya bertukar pandang dan tertawa. Kemudian, orang di sebelah kiri berbicara dengan dingin, alam bela diri surga.
Formasi besar Linghe ini memang bagus. Aku tidak menyangka klan iblis terlarang memiliki prestasi seperti itu dalam formasi-formasi terlarang ini. Jika kita hanya berada di alam bela diri surga, kita tidak akan memiliki cara untuk menerobos formasi ini tanpa diketahui. Kalian, apakah kalian Kaisar Agung? Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya pernah melihat mereka sebelumnya. Yang di sebelah kiri adalah Kaisar Bai Wei, dan yang di sebelah kanan adalah Kaisar Sineng. Bai Wei, Sineng. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua karakter tingkat Kaisar Agung. Memang, pendatang baru itu tak lain adalah Kaisar Bai Wei dan Kaisar Sineng. Yueru, kau menghancurkan kami. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Orang-orang dari klan iblis terlarang menjadi panik. Kaisar Bai Wei langsung melepaskan tekanan itu, dan dengan suara gemuruh, pelepasan kekuatan penuh Kaisar terasa seperti gunung 5 jari yang menekan, membuatnya sangat sulit untuk mengangkat kepala. Banyak orang yang belum pernah merasakan tekanan penuh dari seorang Kaisar Agung. Ketika mereka merasakannya, yang tersisa di tubuh mereka hanyalah keputusasaan. Hanya Wang Yueru yang tidak mau, berteriak, "Kenapa? Kenapa kau mengincarku? Tidak mungkin. Aku sudah bersembunyi dengan sangat baik. Wang Yueru, jika kamu benar-benar penasaran, biarkan aku memberimu pencerahan sebelum kamu mati." Tiba-tiba, sebuah suara muncul. Bersamaan dengan suara itu, sosok Yang Chen muncul. "Itu kamu, Yang Xilin." Wang Yueru membelalakkan matanya, "Apakah kamu melakukan semua ini?" Wang Yueru, jika kamu tidak sebodoh itu, kamu seharusnya sudah mengetahuinya sekarang. Yang Chen berkata perlahan. Wang Yueru tidak percaya dengan semua yang dilihatnya, bagaimana ini bisa terjadi? "Bukankah kau berada di bawah kendaliku? Aku adalah tuanmu, kau adalah budakku. Bagaimana kau bisa mengkhianatiku dan melawanku?" Wang Yueru benar-benar kehilangan akal, tidak dapat menerima semua ini. "Jika pikiranku benar-benar dikendalikan olehmu, aku pasti sudah hancur sekarang. Tapi sayangnya, aku tidak dikendalikan olehmu," kata Yang Chen. "Wang Yueru, kamu terlalu percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mempermainkan manusia sesuka hati?" Bab 1069 menekan mereka semua. "Tidak mungkin, aku telah memasukkan ki iblis ke dalam dirimu setidaknya 5 kali. Bagaimana mungkin kau tidak dikendalikan olehku? Bagaimana mungkin?" Wang Yueru masih tidak bisa mengerti. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Betapa yakin dan percaya dirinya bahwa Yang Chen telah menjadi pelayan iblisnya. Namun kenyataan mempermainkannya, Yang Chen sama sekali tidak terpengaruh. "Aku tidak berkewajiban memberitahumu hal itu," kata Yang Chen malas. Sebagai musuh, dia tidak punya hal baik untuk dikatakan. "Tidak mungkin, tidak mungkin." Wang Yueru sekarang benar-benar kehilangan kendali. Dia tahu bahwa bukan hanya nasibnya sendiri yang tidak pasti hari ini, tetapi teman-temannya juga akan terbunuh di sini. Yang Chen sudah membuat rencana. Pada awalnya, Kaisar Bai Wei dan Kaisar Sineng tahu bahwa masalahnya pasti terletak pada wanita licik yang bersama Yang Chen. Jadi, mereka terus melacak Yang Chen, dan ketika Yang Chen terpisah dari Wang Yueru, mereka mulai melacaknya. Harus dikatakan bahwa kewaspadaan dan taktik Wang Yueru bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Jika prajurit alam bela diri surga lainnya melacaknya, mereka bahkan mungkin akan ketahuan. Namun, yang berbeda kali ini adalah kedua kaisar bergabung untuk memastikan keberhasilan. Baiklah, semua yang seharusnya dikatakan sudah dikatakan. Sekarang saatnya untuk bertindak. Kaisar Bai Wei berkata perlahan, "Saudara Sineng, siapa yang harus menangani ini?" "Hehe, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri di depan saudara Bai." Kaisar Sineng menangkupkan kedua tangannya, sikapnya sangat sopan. Kaisar Bai Wei mengangguk, sangat puas dengan sikap Kaisar Sineng. Ini setidaknya menunjukkan bahwa Kaisar Sineng adalah orang yang cerdas. Banyak orang yang beranggapan bahwa menduduki jabatan tinggi berarti dapat bertindak arogan dan gegabah, namun kenyataannya tidak demikian. Semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya ia semakin rendah hati dan hormat, bahkan merendahkan sikapnya dibanding sebelumnya. Dengan begitu, ia dapat mempertahankan kedudukannya dan mencegah orang lain mencari-cari kesalahannya. Kaisar Sineng memahami prinsip ini, maka meskipun sebagai pemimpin aliansi, ia menempatkan dirinya lebih rendah,
tampak lebih lemah, tetapi bukan saja hal itu tidak akan membuat Bai Wei memandang rendah dirinya, tetapi malah membuatnya lebih dihormati. Seperti kata pepatah, sopan santun menuntut adanya timbal balik. Kaisar Bai Wei berkata perlahan, "Saudara Sineng bercanda. Anda adalah pemimpin aliansi, dan sekarang saatnya untuk mendapatkan ketenaran dan membangun kesuksesan. Tugas membunuh iblis harus dipercayakan kepada Anda. Kehadiran saya di sini hari ini hanya untuk menemani Anda." Mendengar ini, Kaisar Sineng langsung tertawa dan berulang kali mengucapkan terima kasih, Saudara Bai Wei, terima kasih Saudara Bai Wei. Yang Chen menyaksikan kedua kaisar menyerahkan penghargaan satu sama lain dan menganggapnya lucu. Meskipun jasa terbesar seharusnya menjadi miliknya, dia juga orang yang cerdas dan tidak berniat memonopolinya. Karena meskipun dia memonopoli, itu tidak akan berarti apa-apa, baik dia maupun kedua kaisar memiliki sesuatu yang mereka butuhkan dari satu sama lain. Jika dia benar-benar mengambil semua pujian, apa yang akan dia dapatkan? Paling banter hanya ketenaran. Namun, jika dia membiarkan Kaisar Sineng mengambil pujian, itu seperti meletakkan mahkota di kepala Kaisar Sineng, memperkuat posisinya sebagai pemimpin aliansi, yang mengarah pada persatuan yang lebih besar dalam aliansi. Ini akan memungkinkan nilai pujian yang paling signifikan untuk terwujud sepenuhnya. Kaisar Bai Wei pun mengetahui hal ini, jadi ia menyerahkan penghargaan itu kepada Kaisar Sineng. Itulah sebabnya Yang Chen tidak punya alasan untuk terlihat tidak senang. Tidak ada gunanya memperjuangkannya, tetapi tidak memperjuangkannya juga tidak akan membuatnya rugi. Sekarang Kaisar Sineng mendapat kesempatan, ia menyerang dengan bersemangat dan cepat. Berlari, Yueru telah menghancurkan kita. Kami tidak akan membiarkanmu pergi, Yueru. Ini semua salahmu. Dalam sekejap, terdengar kutukan, orang-orang berlarian, dan saling menyalahkan. Pelarian klan iblis larangan sama kacaunya dengan manusia, dan Yang Chen tidak bisa tidak kagum dengan kurangnya perbedaan mereka dalam menghadapi ketidakberdayaan melawan kekuatan tingkat kaisar. Bahkan saat ini, Kaisar Sineng belum bergerak. Sambil mendengus dingin, Kaisar Sineng berkata, ingin melarikan diri. Kau sedang berhayal. Dia segera menekan ke bawah dengan satu telapak tangan, dan tiba-tiba, telapak tangan raksasa muncul di langit beberapa ribu zang di atas. Telapak tangan emas ini dengan cepat turun, langsung menekan banyak iblis terlarang di bawah. Ada banyak anggota klan iblis larangan, termasuk beberapa prajurit alam bela diri surga yang kuat. Namun, di bawah Kaisar Agung, mereka semua tidak penting, apakah mereka prajurit alam bela diri bumi atau prajurit alam bela diri surga, mereka semua sama. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu jatuh, dan dalam sekejap, semua iblis terlarang terbungkus di dalamnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri, dan mereka semua ditekan. Melihat ini, Yang Chen tidak dapat menahan rasa heran dan menghela nafas. Tidak heran mereka adalah makhluk kuat setingkat kaisar, dengan begitu banyak iblis terlarang, jika itu orang lain, mereka kemungkinan besar akan melarikan diri alih-alih bertarung. Namun, ketika berhadapan dengan Kaisar Sineng, itu dilakukan dengan satu telapak tangan yang mudah, dan sepenuhnya menekan mereka semua. Tak seorang pun dapat menolak. Saudara Sineng, tinggalkan beberapa anggota klan iblis larangan hidup-hidup agar kita bisa menginterogasi mereka. Bai Wei mengingatkan. Saudara Bai Wei memberikan pendapat yang masuk akal. Sineng juga mengetahui hal ini, jadi dia melampiaskan amarahnya pada beberapa iblis larangan yang tidak berguna, membiarkan sebagian besar dari mereka tetap hidup. Maka, semua iblis larangan diadili, dan manusia kembali dengan penuh kemenangan. Berita itu menyebar dengan cepat, dan Kaisar Sineng menjadi penyumbang nomor 1. Untuk memamerkan prestasi ini, Kaisar Sineng memajang banyak mayat iblis larangan di tembok kota, yang menuai pujian dan tepuk tangan dari semua orang. Jabatan Kaisar Sineng sebagai pemimpin aliansi tampak semakin kokoh, dan aliansi menjadi semakin stabil. Perlu disebutkan bahwa Kaisar Sineng tidak melupakan asal-usulnya dan tidak memonopoli pujian. Dia juga mempublikasikan kisah Yang Chen, memberitahu orang-orang bahwa wanita yang tiba-tiba muncul bersama Yang Chen baru-baru ini ternyata adalah iblis terlarang. Yang Chen lah yang membalikkan keadaan dan mengungkap iblis terlarang yang bersembunyi di jajaran tentara Kabupaten Changfeng dengan memanfaatkan rencana wanita ini. Untuk sementara waktu,
Banyak orang memujinya, setidaknya penampilan Yang Chen sudah dianggap berani dan banyak akal. Mereka yang sebelumnya salah paham terhadap Yang Chen, menganggapnya sebagai orang bejat, mau tidak mau menyesali telah salah menilainya dan mengubah kesalahpahaman mereka. Demikian pula, berita ini dengan cepat sampai ke telinga gadis suci Jinling. Suasana hati Saintes Jinling sedang buruk akhir-akhir ini, dan dia bahkan tidak ingin melakukan apapun. Setelah mengetahui tentang kemenangan Yang Chen dan Kaisar Sineng dan bahwa Wang Yueru sebenarnya adalah iblis terlarang, suasana hatinya segera membaik. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Wang Yueru sebenarnya adalah iblis terlarang, dan Tuan Muda yang sudah mengetahuinya sejak awal. Dia menunjukkan keintiman dengannya hanya untuk memanfaatkannya. Tanya Ruan Jinling dengan penuh semangat. Ya, Nona Muda, itulah yang sebenarnya terjadi. Orang-orang di sekitar Ruan Jinling melihatnya menjadi bahagia dan tidak dapat menahan senyum juga.